Dalam dunia trading, tidak ada yang pasti. Kadang kita di atas, kadang terhempas begitu dalam. Tapi, yang membedakan antara trader yang bertahan dan yang hancur, bukan seberapa besar modal mereka, tapi seberapa kuat mental mereka menghadapi kenyataan. Disinilah filosofi kuno dari 2000 tahun lalu, stoikisme, menjadi seperti cahaya di tengah kabut emosi pasar. Stoikisme bukan sekedar teori filsafat. Ia adalah seni untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan berpegang pada apa yang bisa kita kendalikan, bahkan saat dunia sedang kacau. Hari ini, kita akan belajar 7 pelajaran hidup dari stoikisme yang bisa membantu setiap trader mandiri menemukan keseimbangan bukan hanya di chart, tapi juga di dalam diri. Pelajaran 1. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Dalam trading, banyak hal di luar kendali kita. Harga pasar, berita ekonomi, keputusan bank sentral, bahkan sentimen orang lain. Tapi, ada satu hal yang sepenuhnya bisa kita kuasai. Respon kita sendiri. Stoikisme mengajarkan prinsip inti. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Seorang trader yang bijak tahu bahwa dirinya tidak bisa mengatur arah candle, tapi dia bisa mengatur risk management, emosi, dan keputusan entry. Begitu kamu mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, kamu mulai menderita. Pelajaran pertama ini sederhana, tapi mendalam. Jangan bertarung melawan pasar, bertarunglah melawan dirimu sendiri. Pelajaran 2. Amor fati. Cintai takdirmu. Biarkan setiap peristiwa menjadi bagian dari dirimu. Amor fati artinya mencintai takdir, bahkan ketika takdir itu pahit. Trader sering marah saat loss besar, menyalahkan diri sendiri, pasar, atau nasib. Tapi, seorang stoik sejati tahu bahwa semua kejadian adalah guru. Kehilangan uang bisa menjadi pelajaran tentang disiplin. Margin call bisa jadi batu loncatan menuju kedewasaan mental. Amor fati bukan berarti pasrah, tapi menerima bahwa setiap pengalaman, baik, buruk maupun indah, adalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Sebagaimana pasar punya siklus naik dan turun, begitu juga hidup. Yang penting bukan menolak fase buruk, tapi mengalir dan belajar darinya. Pelajaran 3. Premeditatio malorum. Siapkan diri untuk yang terburuk. Sebelum melakukan apapun, bayangkan hal terburuk yang bisa terjadi. Trader stoik bukanlah trader optimis buta. Ia adalah realistis yang siap menghadapi kenyataan terburuk. Sebelum entry, dia sudah tahu, kalau harga berbalik arah, saya siap loss segini. Kalau akun saya drawdown, saya sudah punya rencana cadangan. Premeditatio malorum artinya membayangkan potensi musibah, bukan untuk takut, tapi agar kita siap dan tenang saat itu terjadi. Di pasar, ketenangan bukan muncul dari harapan, tapi dari persiapan. Pelajaran 4. Memento mori. Ingat, kita akan mati. Kamu bisa mati besok, maka hiduplah hari ini dengan benar. Kedengarannya gelap, tapi justru inilah pengingat paling jujur. Sebagian trader hidup dalam obsesi, mengejar angka, status, atau pengakuan. Tapi stoikisme mengingatkan kita, hidup ini singkat. Jangan habiskan waktu untuk hal yang tak penting. Trading bukan sekedar mencari uang, tapi menguji karakter. Memento mori mengajarkan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, bukan menunda. Ketika kamu sadar bahwa waktu terbatas, setiap keputusan trading jadi lebih bermakna. Kamu jadi lebih berhati-hati, bukan karena takut rugi, tapi karena tahu nilai waktu dan ketenangan batin jauh lebih tinggi daripada profit instan. Pelajaran 5. Arpatia. Tenang di tengah badai. Bukan hal di luar diri yang mengganggu kita, tapi opini kita tentang hal itu. Trader stoik berlatih apatia, bukan berarti tanpa emosi, tapi tidak diperbudak emosi. Ketika harga anjlok, dia tidak panik. Ketika profit besar, dia tidak mabuk kemenangan. Dia tenang, netral, dan rasional.
Apatia bukan dingin, tapi terlatih. Seperti tentara yang sudah menghadapi ribuan pertempuran. Dalam chart, itu artinya tidak revenge trade, tidak overtrade karena euforia, tidak membuat keputusan saat emosi sedang tinggi. Stoikisme mengajarkan, ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Pelajaran 6. Virtue is the only good. Kebajikan adalah kemenangan sejati. Tidak ada kebaikan sejati selain menjadi pribadi yang bijak. Bagi Stoik, tujuan hidup bukanlah kaya, terkenal, atau menang. Tujuan hidup adalah menjadi manusia yang berintegritas. Bagi trader, ini berarti jujur pada diri sendiri, tidak menipu, tidak manipulatif, tidak serakah saat menang, tidak menyalahkan saat kalah. Profit bisa datang dan pergi, tapi karakter akan tetap menjadi fondasi. Trader sejati tidak diukur dari berapa besar lot yang dia buka, tapi seberapa besar kesabaran dan kejujuran yang dia jaga. Pelajaran 7. Eudaimonia, menemukan damai dalam proses. Kebahagiaan sejati datang dari hidup selaras dengan alam dan kebijaksanaan. Eudaimonia adalah tujuan akhir Stoik, ketenangan, kebijaksanaan, dan kepenuhan batin. Bagi trader mandiri, ini adalah titik di mana kamu tidak lagi trading karena ingin membuktikan diri, tapi karena kamu mencintai proses belajar, disiplin, dan pertumbuhan mental. Trading bukan lagi sekedar cara mencari uang, tapi latihan spiritual tempat kamu mengenal siapa dirimu yang sesungguhnya. Eudaimonia berarti kamu damai, bahkan saat loss, karena kamu tahu kamu telah bertindak dengan bijak dan sesuai prinsip. Dalam dunia yang tak pernah berhenti bergerak, di mana harga naik dan turun secepat detak jantung manusia, satu hal tetap sama: ketidakpastian. Disitulah stoikisme hidup, sebuah filosofi tua dari ribuan tahun lalu, namun tetap relevan hari ini, terutama bagi mereka yang memilih berjalan sendiri di dunia trading. Stoikisme bukan tentang menahan emosi, tapi tentang menguasainya, tentang belajar diam ketika dunia berteriak, dan tetap berdiri tegak ketika segalanya runtuh. Dalam pasar yang dipenuhi keserakahan dan ketakutan, seorang trader stoik tahu, dia tidak bisa mengendalikan arah harga, tapi dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia tahu, kemenangan sejati bukanlah profit besar, tapi ketenangan hati di tengah ketidakpastian. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dirimu, emosimu, keputusanmu. Lepaskan sisanya. Karena sebagian besar penderitaan bukan datang dari kenyataan, tapi dari ekspektasi yang kita buat sendiri. Ketika pasar bergerak melawanmu, bukan grafik yang menyakitimu, tapi pikiranmu sendiri yang menolak untuk menerima. Cintai takdirmu, amor fati. Apapun yang datang padamu, sambutlah dengan tenang. Kemenangan, kerugian, kesalahan, penyesalan, semuanya bagian dari perjalanan. Jangan melawan arus kehidupan, tapi belajarlah mengalir bersamanya. Bersiaplah untuk yang terburuk, bukan karena kamu takut, tapi karena kamu bijak. Ketika kamu siap kehilangan, kamu sudah menang, bahkan sebelum hasilnya keluar. Ingatlah, hidup ini singkat. Kita sibuk menghitung candle, tapi lupa menghitung waktu yang kita miliki. Jangan biarkan layar dan angka membuatmu lupa bahwa di luar sana ada kehidupan yang lebih luas dari sekedar grafik. Jaga ketenanganmu. Ketika pasar hancur, biarkan hatimu tetap utuh. Ketika dunia panik, jadilah satu-satunya yang tetap bernafas dengan perlahan. Di saat orang lain mencari validasi dari hasil, kamu mencari makna dari proses. Berbuat baik meski tak ada yang melihat. Disiplin meski tak ada yang memuji. Kejujuran, ketenangan, dan kesabaran, itulah aset sejati yang tak bisa dicuri siapapun. Temukan kedamaian bukan dalam hasil tradingmu, tapi dalam kemampuanmu untuk menerima segalanya apa adanya. Karena hasil bukan selalu cerminan kemampuan, kadang hanya cerminan waktu dan keberuntungan. Tapi proses, di sanalah karaktermu ditimpa. Di setiap malam tanpa tidur, di setiap posisi yang merugikan, di setiap rasa sakit yang membuatmu ingin menyerah, di sanalah kamu sedang dibentuk. Jangan benci perjalananmu. Hargai setiap luka, karena tanpa luka,
kamu tak akan belajar bertahan. Jadilah seperti air, mengalir lembut tapi mampu menghancurkan batu. Jadilah seperti gunung, diam tapi tak tergoyahkan oleh badai apapun. Seorang trader mandiri sejati bukanlah dia yang selalu profit, tapi dia yang tetap tenang saat kehilangan, tetap jujur saat tergoda, dan tetap rendah hati saat menang. Dia tahu bahwa kebahagiaan sejati bukanlah pada jumlah uang yang ia hasilkan, tapi pada ketenangan batin yang tidak bisa dibeli. Kadang dunia akan melupakannya, kadang tak ada yang memahami perjuangannya, tapi ia tetap melangkah, bukan demi pujian, tapi demi kedamaian. Ia tahu perjalanan ini sunyi, tapi justru dalam kesunyian itulah ia menemukan dirinya sendiri. Karena stoikisme bukan jalan menuju kemenangan, tapi jalan menuju kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, ketika pasar berhenti, ketika grafik tak lagi berarti, yang tersisa hanyalah dirimu sendiri. Apakah kamu damai? Apakah kamu tenang? Apakah kamu bebas dari cengkeraman emosi dan ego? Jika iya, maka kamu telah menang, bahkan tanpa satupun profit di layar. Itulah kemenangan tertinggi seorang stoik. Kemenangan seorang trader mandiri yang belajar bukan untuk mengendalikan dunia, tapi untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dan di sanalah kebebasan sejati manusia ditemukan. Sunyi, tenang, tapi penuh makna.